Oke guys, balik lagi bersama saya Rifai Uchiha. Pada pertemuan kita kali ini saya akan bahas tentang mode WSP pada Totoling N200 RE. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit aja ya tentang mode WSP dan yang berbeda dengan mode repeater, bridge ataupun WDS. Keempat mode ini sebenarnya sama aja sih. Fiturnya itu ya hampir mirip-mirip lah, yaitu menangkap dan juga sebar kembali akses internet. Misalkan saya punya 4 HP ingin menggunakan satu voucher, gimana caranya supaya 4 HP saya itu bisa mendapatkan akses internet dengan hanya menggunakan satu voucher? Nah, itu bisa kita menggunakan mode WSP. Mode WSP ini gabungan dari mode client ataupun mode dan juga mode router ya. Jadi, misalkan kalian pernah juga kan menggunakan mode client, pasti semua HP ter semua perangkat ya, termasuk bukan cuma HP, jadi komputer, HP, CCTV dan lainnya itu bisa mendapatkan akses internet dari router tersebut. Bedanya apa dengan mode WSP? Kalau misalkan mode router biasanya kan pakai kabel ya, kabelan dan juga tambahan lain, misalkan ada lagi yang di radio di atas yaitu access point juga mode client. Nah, kalau misalkan mode WSP ini cukup satu perangkat aja, jadi nggak perlu satu router aja, nggak perlu router outdoor, nggak perlu router indoor, nggak perlu router buat nyebarin lagi outer lagi. Dia cukup satu HP, jadi udah jadi gabungan dari mode client dan juga mode access point. Cukup satu HP di handle, jadi menerima WiFi, menerima sinyal WiFi langsung disebarkan lagi ke perangkat kita menggunakan nama lain lah ya. Oke, di sini saya sedikit ada gambarannya seperti ini. Kalau mode WSP ini seperti ini ya. Mode WSP ini dari Mikrotik diterima oleh Totoling N200 RE mode WSP. Lalu dari si Totoling N200 RE ini disebarkan ke semua perangkat kita atau perangkat saya. Nah, seperti ini. Ini bisa digunakan untuk voucheran, bisa juga untuk pelanggan bukan voucheran ya. Bebas terserah aja. WSP ini support untuk login biasa, login wifi. Jadi bisa voucheran. Jadi misalkan satu HP login voucher, lalu kedua HP ini dan HP ini otomatis login, nggak perlu login lagi. Jadi bisa untuk voucheran, bisa juga untuk wifi biasa. Jadi terserah aja itu mantap. Yang penting fungsinya seperti ini. Jadi satu akses, satu internet, satu koneksi. Jadi yang didaftarkan ke Mikrotik itu Totoling N200 RE, bukan HP-nya ya. Oke, paham ya? Nah, sedangkan mode repeater ataupun bridge ataupun WDS ya, dia bedanya itu kayak gini. Dari HP atau ya dari Mikrotik lah, dari Mikrotik ke ditangkap oleh Totoling N200 RE, lalu dari Totoling N200 RE ini ke HP 1. Jika HP 2 ingin mendapatkan akses internet lagi, maka Mikrotik mengirimkan lagi ke Totoling N200 RE. Kan ini hanya fungsinya sebagai access point atau penjembatan atau repeater atau WDS juga ya. Lalu baru ke HP 2. Jika ada HP lagi, misalnya HP 3, maka Mikrotik harus mengirimkan lagi. Lalu dari Totoling disebarkan ke HP 3. Bedanya seperti itu ya. Bedanya kalau misalnya WISP itu cukup satu jalur, karena di sini dia gabungan dari mode client. Di sini sudah mode client. Lalu di sini mode access point. Jadi yang menghandle atau menerima internet itu yang didaftarkan oleh Mikrotik adalah Totoling N200 RE. Sedangkan mode repeater yang didaftarkan itu adalah HP masing-masing HP ya. Dia hanya menjembatani aja, memberikan atau melewati atau menyebarluaskan aja sinyal WiFi. Dia hanya memberikan jembatan, menghubungkan aja, nggak dikelola lagi sama dia. Kurang lebih seperti itu sih ya penjelasannya ya. Jadi kalau misalnya kalian belum paham penjelasannya, komen aja di bawah video. Insya Allah saya bisa, kalau misalnya saya lebih kayak bisa paham ya, bisa saya jelaskan sesuai yang saya pahami aja sih gitu. Oke, lanjut untuk cara setting Totoling N200 RE. Tampilan awal Totoling N200 RE ini seperti ini. Seperti kemarin-kemarin saya sudah jelaskan bahwa IP defaultnya itu 192.168.0.1. Ini kita anjurkan untuk mengisi password new login password. New password contoh admin. Jangan ya, 123456 seperti kemarin, 123456. 123456. Ini sesuaikan aja passwordnya
Yang penting kalian ingat ini adalah password untuk konfigurasi kita, misalkan kita pengen konfigurasi ulang Totaling N200RE ini. Oke, jadi pelanggan boleh tahu, nggak tahu juga nggak apa-apa. Ini untuk kita setting. Lalu klik setup. Nah, ini kita diminta untuk login kembali. Tadi passwordnya 123456. Di sini ada verification kode. Ini ada gambarnya ya, berarti KBBX. Oke, login. Nah, untuk mode WSP, khusus untuk mode WSP, ini di bagian advance setup nggak ada. Ini di sini nggak ada, di wirelessnya nggak ada nih. Oke, ada tamu, kita stop dulu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini di menu wireless ini nggak ada fitur repeater ataupun WSP ya. Jadi gimana caranya untuk mengaktifkan atau mengadakan lah ya, mengadakan menu atau fitur tersebut ya, kita balik lagi ke menu easy setup atau quick setup. Kita klik sini. Kita balik lagi ke awal ke menu quick setup ya. Nah, di sini kita pilih dengan mode WSP. Kita bisa pakai mode repeater yang tadi sudah saya jelaskan ya, ataupun mode WSP. Pada penjelasan video kali ini kan kita mau bahas tentang mode WSP. Nah, di sini mode WSP. Nah, tinggal kita atur atau konfigurasi aja ya. Di sini biarkan aja untuk WAN-nya, biarkan aja. Lalu ini kita bisa scan. Oke, nah di sini banyak pilihan WiFi saya, cuma kebanyakan itu tidak support untuk router ya. Kayak Xiaomi 4 GB itu nggak bisa ya ditangkap oleh router. Saya nggak tahu kenapa itu nggak bisa. Bahkan WDS aja dia nggak tembus. Itu susah. Bahkan di LAN 1 ke LAN 2 kadang nggak terhubung gitu, nggak bisa. Nah itu makanya cuman di rumah saya nggak bisa. Namanya wifi-nya itu wifi gratis ya. Oke, jangan. Kalau misalnya saya konekin ke wifi gratis, efeknya ya nggak bisa karena yang terdekat itu yang di rumah saya. Lalu di sini ada juga Zahra.net Game, ini di dalam warnet ya. Cuma ini server 2 ya, pakai IP-nya per 32. Kalau yang Zahra.net Game ini IP-nya per 32, jadi nggak bisa untuk router Totaling. Jadi nggak bisa. Salah satu-satunya cara yaitu pakai yang ini ya, Zahra.net ini. Cuma ini sinyalnya kecil banget. Ini adalah router yang di ujung desa lah, ujung RT. Jadi jaraknya emang jauh dari rumah saya. Cuma emang difungsikan sebagai fokus untuk connect router ya. Kayak point to point. Misalkan kayak ini yang Zahra.net ini router yang saya pasang di pinggir jalan untuk menembak ke sebelah jalannya. Nah itu. Jadi emang kalau dari ke saya ini berarti cukup jauh jaraknya, 50 meteran lah. Itu indoor, nggak pakai maksudnya di outdoor, di luar ruangan, tapi di bawah ya, di depan di depan pintu lah, depan rumah. Jadi gimana sih, di teras rumah ya. Jadi bukan tinggi. Kayak gitu. Ya, satu-satunya kita caranya ya connect ke Zahra.net. Cuman ini sinyalnya 32% ya. Sinyal 32%. Ini takutnya connect ataupun disconnect. Ya, sekalinya connect pasti lemah lah. Atau lambat lah ya. Nggak apa-apa lah daripada nggak ada ya, daripada nggak bisa. Oke, please input level. Oke, dia minta password ya. Ini passwordnya. Lalu kita isi bagian ini. Ini adalah SSID untuk Totaling N200RE ini. Sinyal yang akan dipancarkan oleh N200RE ini. Sebagai contoh tes ya. Tes. Lalu ini di unchecklist. Ini di unchecklist aja ya. Di unchecklist kita beri password nih. Password router untuk Totaling N200RE. Ini kan mode WISP ya. Artinya ini router nanti kan dipasang di rumah pelanggan. Biasanya kan kalau mode klien kita sambung pakai kabelan. Nah, kalau WSP itu artinya dia menerima jalur wireless, menerima wireless. Contoh misalkan dia routernya di dekat router Zahra.net ini ya. Kayak biasanya PTP, point to point. Nah, bedanya
dia nggak harus PTP pakai outdoor, nggak pakai PTP outdoor yang tinggi ya. Dia cukup router dalam ruangan, makanya nggak boleh jauh-jauh dari router pusatnya. Harusnya Jahranet ini ya nggak atau akses point Jahranet ini nggak boleh jauh-jauh dengan Totoling N200RE. Ini mah jauh banget, yang sinyalnya cuma dapat 32%. Oke, lalu passwordnya ya ini sesuai dengan keinginan pelanggan aja ya. Misalkan SSID-nya contoh Ibu Aisyah ya, Ibu Aisyah, atau saya beri nama tes-tes aja kayak gitu. Lalu passwordnya misalkan ya terserah si Ibu Aisyah itu pengennya apa passwordnya gitu ya. Ya harus ya si yang pemilik rumah itu yang tahu yang punya router ini yang tahu, yang kita berikan passwordnya, orang lain nggak boleh tahu karena ini adalah password untuk wifi-nya gitu. Oke, contoh aja ini contoh 123456778. Ingat ini hanya contoh ya. 123456778 ya. Ya karena kalau misalnya beneran passwordnya 123456778 nanti kan efeknya ya ini ya, jadi malah hotspotnya si Ibu Aisyah ini dipakai tetangganya tinggal connect namanya SID-nya tes passwordnya dia coba-coba, ternyata 123456778 kan gampang banget ya. Oke, konfigurasi isi setupnya seperti ini, lalu klik play ya, klik play. Mudah-mudahan sih bisa connect ya. Ini jaraknya jauh banget dari rumah saya ke akses point Jahranet ini, jauh ya, lumayan 50 meter, terhalang rumah-rumah. Ini kan banyak rumah-rumah, ini tidak outdoor ya, tidak outdoor yang tinggi ya, maksudnya di luar ruangan, di teras rumah lah, di belakang, di depan rumah gitu. Karena tujuannya cuma saya pasang router Jahranet ini ya untuk PTP nyebrang jalan doang gitu kan. Nyebrang jalan saya nggak pakai kabel, jadi saya pakai PTP kayak gitu. Jadi hanya ada di tempat ujung RT saya kayak gitu. Kayak ini tunggu lumayan juga, nunggu waktunya ya 20 berapa detik tadi, 60 detik kan tuh ya. Oke, langsung kita jajal aja ya. Ini kabelan di Totoling kita coba cabut aja ya. Kita coba cabut ya untuk memastikan bahwa ini benar menggunakan atau melalui jalur wireless ya ke Totoling. Cuman di sini saya nggak ada gambarnya ya, nggak pakai webcam. Kayak ini tes ini wireless sudah dimatikan ya, LAN udah dimatikan. Kita coba pakai wireless. Oke, sekarang kita coba login nggak. Mudah-mudahan sih tampilan loginnya bisa ya muncul ya. Nah ini dia, cuman lambat ya karena jaraknya jauh. Ini berarti mode WSP-nya sudah berhasil ya, halaman login bisa muncul. Nanti salah satu HP saya atau HP yang punya router ini tinggal login voucher wifi, lalu semua perangkatnya nggak perlu login lagi, tinggal connect aja ke wifi tes kayak tadi. Jadi terserah mau dipakai untuk voucheran bisa, untuk langsung tanpa voucheran juga bisa, misalkan di binding bypass bisa ya. Fungsi WSP ini sebenarnya pengganti, anggap aja pengganti ketika mode klien yang dihubungkan pakai kabelan. Jadi dengan WSP lebih simple, lebih sederhana ya, nggak perlu kita mengeluarkan budget untuk membeli kabelan, karena misalkan kita sambung kabelan dari switch ke rumah pelanggan kan lumayan jaraknya, misalkan ada 10 meter 20 meter kan rata-rata kabelan tuh 2000 ya. Kalau 10 meter berarti ya 20 ribuan ya, kayak gitu. Jadi ngurangi budget. Terus yang kedua, kalau misalnya mode WSP ini kan pengganti gabungan dari yang biasanya pakai outdoor, itu radio outdoor atau mode klien yang di outdoor lalu disambung ke dalam rumahnya pakai router lagi. Nah kan budgetnya tinggi ya, lumayan kayak gitu ya. Nah dengan mode WSP itu sudah gabungan dari kedua hal tersebut, jadi tinggal pakai satu router, udah taruh aja, colok power,
Udah tinggal taruh di atas lemari atau di atas meja atau di atas mana aja lah. Yang penting kena sinyal ya. Jangan kayak saya tadi cuman kena sinyal 23% atau 30% tadi ya, 30%-an lah. Kayak gitu, simple ya. Jadi WSP ini lebih simpel ketimbang pakai itu. Cuman ya emang kualitasnya lebih bagus pakai kabelan. Kayak gitu ya. Oke, itu aja. Sekian dulu pembahasan kita tentang mode WSP. Ini sudah terbukti connect, sudah bisa akses internetnya sudah nyambung lah ya. Tinggal masukin voucher doang. Itu cuma contoh, nama tes tadi cuma contoh, lalu password juga 123456778 itu cuma contoh. Jika ada salah kata dan perbuatan saya minta maaf. Jika ada yang masih belum dipahami silahkan komen aja di bawah video. Jangan ragu ya untuk like, subscribe juga komen, karena itu membantu channel Teknisi Wifi untuk terus maju, terus eksis, dan juga upload, memberikan kita semangat, memberikan kita support ya untuk terus upload konten-konten baru dan juga menjawab pertanyaan secara subscriber. Oke, ya untuk salah satu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk belum sempat dijawab ya, kita kejar target untuk upload tutorial tentang totaling, karena ini router totalingnya mau dipakai, saya berikan ke warga saya, salah satu warga di sini. Saya sistemnya gratis ya, termasuk router juga saya gratis. Jadi ketika ada yang donasi atau saya beli second, saya sistemnya anggaplah pinjamin ke orang lah ya, ke pelanggan. Jadi semuanya gratis, dan internet juga kalau misalnya dia pakai yang mau yang kecepatan lambat juga terserah aja gratis. Ya itu mah terserah aja, cuman kebanyakan ya beli yang di atas 2 Mbps. Kayak itu aja ya. Ya saya nggak mau membahas juga sih tentang ya gratisannya, kan itu ya termasuknya sedekah lah ya. Oke, itu aja ya. Maaf banget jika panjang lebar. Saya Rifai Ucia. Sampai bertemu di video berikutnya.